أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Ukhuwah Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus dengan tema mewaspadai lisan saat berbicara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lisan adalah merupakan bagian dari diri kita yang paling memiliki peranan penting, yang memiliki peranan paling penting. Itulah lisan. Karena dengan lisan itu pula kita akan menjadi orang yang baik, dan dengan lisan itu pula kita akan menjadi pendusta, pengkhianat, dan munafik. Itulah lisan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan antisipasi kepada kita di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat tentang bahaya daripada lisan. Dan terutama di dalam surah ke-50, surah Qaf ayat 18. Silakan qori'nya bersiap-siap. Allah memperingatkan tentang bahaya lisan, tentang harus kehati-hatian dalam berbicara di dalam banyak ayat, dan juga Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Termasuk yang paling zahir, paling nampak, dan paling penting bagi kita ketahui, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surah ke-50, surah Qaf ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin", tidak ada yang terlafadzkan dari ucapan, illa ladaihi, melainkan padanya, raqibun atidun, ada malaikat yang senantiasa mengincar, mengawasi, dan senantiasa siap mencentang, siap mencatat. Itulah malakul yamin, malaikat kanan, dan malakus shimal, malaikat kiri.
pada diri kita para jamaah, masing-masing kita Allah ciptakan 2 malaikat yang selalu bersama kita. Kalau malaikat yang lain mungkin tidak bersama kita dalam setiap saat. Contoh seperti siapa? Seperti malaikat maut, malakul mauti. Dia baru mendekati kita kapan? Ketika waktu datang kematian. Ada yang juga senantiasa bersama kita selain daripada malakul yamin dan malakul shimal para jamaah, yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini memiliki anak buah yang banyak, semuanya atas nama Mikail. Karena malaikat Mikail itu tugasnya serba sibuk. Paling sibuk di antara malaikat adalah malaikat Mikail, yang setiap saat mengirim oksigen kepada diri kita. Terus udara yang dibutuhkan berapa, kemudian makanan yang dibutuhkan berapa, kemudian air yang dibutuhkan berapa, kemudian obat-obatan yang dibutuhkan berapa. Semuanya ada pada tanggung jawab malaikat Mikail alaihi salam, atas perintah Allah, sesuai dengan takdir kita para jamaah. Karena masing-masing kita takdirnya sudah ada, berapa makanan yang dibutuhkan, berapa air yang dibutuhkan untuk minum, berapa oksigen yang dibutuhkan, udara yang dibutuhkan, dan begitu seterusnya. Semua itu yang melayani, yang apa bahasa kita ya, yang memasok siapa? Malaikat Mikail. Ada lagi malaikat yang senantiasa bersama kita para jamaah selama kita hidup. Selama kita hidup. Siapa dia? Yaitu malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah. Di mana malaikat hafadzah ini bertugas untuk menjaga amal kita. Ini malaikat hafadzah. Setiap saat malaikat hafadzah itu bersama kita. Setiap kita beramal, maka malaikat hafadzah yang menangkap amal kita untuk apa? Untuk dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah ke-35, surah Fatir ayat 10, surah ke-35, surah Fatir ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'u والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Artinya, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh kebaikannya, dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul izzata." Barang siapa di antara manusia
yang menginginkan kehormatan, yang menginginkan kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, maka milik Allah lah kehormatan itu, maka milik Allah lah kemuliaan itu seluruhnya. Artinya apa para jamaah? Kalau ingin jadi manusia yang mulia, ingin menjadi manusia yang terhormat, mintalah kepada yang punya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah agar dijadikan manusia terhormat. Mintalah agar dijadikan manusia yang beriman, yang mulia. Dengan cara apa? Beriman kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan senantiasa berdoa, berdoa, berdoa. Jangan lengah dari doa para jemaah. Jangan putus asa dari berdoa. Teruskan berdoa kepada Allah, minta dan minta kepada Allah. Allah katakan, siapa yang menginginkan kemuliaan, siapa yang menginginkan kehormatan, maka ketahuilah kehormatan itu seluruhnya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu. Kepadanya setiap saat naik kalimat-kalimat tayyibah. Wal amalus salihu yarfa'uhu, dan amal-amal soleh diangkat setiap saat para jamaah. Kalimat-kalimat tayyibah dibawa naik oleh malaikat hafadzah. Amal-amal soleh diangkat oleh malaikat hafadzah, dibawa ke atas langit untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu di atas langit. Dari atas langit itulah Allah memerintah segala sesuatu. Di atas langit itu ada namanya Arsyur Rahman, Arash Allah Subhanahu wa ta'ala, singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah arash Allah itu tidak ada lagi makhluk kecuali zatullah, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu tidak boleh berada di bawah makhluk, tidak boleh berada di samping kanan, depan, belakang makhluk, tidak boleh di dalam makhluk. Sebagaimana kata orang kafir, Allah menjelma jadi Yesus. Ini artinya Allah dikatakan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, ini tidak boleh. Allah harus di mana? Harus di atas segala sesuatu. Harus di atas segala alam semesta ini. Harus di atas segala makhluknya yang diciptakan. Yudabbirul amru minas samai. Allah memimpin segala sesuatu dari atas langit. Ayat ini sebagai bukti bahwasanya Allah di atas langit. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu. Kepadanya naik kalimat-kalimat thayyibah, naik para jamaah, naik. Ini harus kita yakini. Kalau kita tidak meyakini Allah di atas, maka kita khawatir bahwa kita tidak lagi jadi muslim. Bisa jadi kafir. Kenapa? Karena telah menista ayat. Semua ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan arash, yang berhubungan dengan Allah, serba ke atas, serba di atas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya lah naik kalimat-kalimat thayyibah. Wal amalus soleh, dan amal-amal soleh yarfa'uhu, diangkat ke atas. Walladzina yamkuruna sayyi'at, dan orang-orang yang membuat makar kejahatan, lahum adzabun syadidun, bagi mereka siksa yang berat. Ulaika huwa yabur, mereka akan hancur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, disinilah ada namanya malaikat hafadzah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah
Sekarang saya mau menguji kepada para jamaah, kitab Bidayatul Hidayah niku karangane sinten? Halo? Lali? Wis biyen gak ngaji. Kitab Bidayatul Hidayah niku karangane sinten para jamaah? Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Kalau kami dulu di pesantren setiap hari ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Saya sendiri sampai ngajar di desa bertahun-tahun kitab Bidayatul Hidayah. Sulam Safinah, Sulamut Taufik, ya, Sulam Safinah, Bidayatul Hidayah, naik sedikit ke kitab Al-Akhyar, ya, atau I'anatut Thalibin begitu. Nah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah para jamaah, bab-bab paling akhir Imam Ghazali menyertakan suatu khobar, cuman sayangnya beliau tidak menyebutkan periwayatnya siapa. Periwayatnya siapa tidak disebutkan, tapi ini sangat berguna sekali. Wallahu ta'ala alam, kita percaya saja sama beliau, semoga memang ada dasarnya. Beliau menceritakan tentang ketika prosesi amal manusia itu dinaikkan. Wallahi para jamaah, malaikat maut ketika yang datang kepada manusia selamat, sopan ketika mencabut nyawa itu loh para jamaah, sopan, datang enak sekali. Makanya karena sopan, enak, ngucapin salam lagi, sehingga rohnya kan enjoy, enak. Assalamualaikum wa alaikassalam. Maka dia ditanya, man anta, siapa anda? Maka malaikat maut menjawab, ana rasulu rabbika, aku adalah utusan Tuhan kamu. Wah, ini mau mati sudah, sudah diutus. Maka kemudian malaikat maut mencabutnya itu kayak rohnya orang yang selamat para jamaah, orang yang beriman, yang baik, selamat. Keluar itu kayak keluarnya air dari teko, ngalir lancar para jamaah. Langsung ditangkap oleh malaikat maut dalam sekejap mata, langsung diterima oleh malaikat hafazah, lalu dibungkus dengan kain sutra, karena mayitnya mukmin, beriman, selamat. Lain lagi kalau metal, ini si mayitnya ini mayit metal, gak tahu sholat, gak tahu mambu banyu wudu, gak tahu mlebu nang masjid. Masya Allah, bingung dia para jamaah, bingung. Kenapa? Malaikat maut yang datang kayak monster itu, bab, bumi gonjang ganjing. Wallahi para jamaah, waduh, bumi ini gonjang ganjing nih. Kira-kira roy gimana? Orang pede, gak pede mau keluar para jamaah. Mau keluar gak pedenya apa? Apa namanya kalau singitan tuh bahasa kita apa para jamaah? Singitan itu, singitan. Ya singitan. Apa mana bahasanya ya? Bahasa sing keren itu loh. Sing sifatnya gak wani metu, gak pede. Dugem lah. Dukem. Lalu para jamaah, karena mayitnya metal. Waduh para jamaah, loh kok metal ya? Gak tahu sholat, gak tahu mambu banyu wudhu lah. Akhirnya angker wajahnya, gak tahu melebu masjid. Waduh para jamaah, susah nih. Malaikat yang datang murka, melihat malaikat datang, rohnya gak pede untuk keluar, singitan. Langsung oleh malaikat dibentak, ayyuhar ruhul khabis, ukhruji ila ghadabi rabbiki. Wahai roh yang najis, keluarlah kamu menuju kepada kemurkaan Tuhanmu. Wah, tambah gak pede maneh. Waduh, kate metu. Ya opo kate metu jadi roh. Akhirnya para jamaah dipaksa oleh malaikat maut. Di dalam kitab Ususul Aqidah itu sampai pokoknya dipaksa, diinjak dadanya, kemudian mecotot. Mecotot itu bahasa lain apa, bro?
Hah? Yes, pokoknya mencotot serot gitu para jamaah, langsung ditangkap oleh malaikat maut sambil ditarik. Nah, gitu para jamaah. Oh, roh kok dablek ini. Ditarik dengan kasar, baunya busuk. Pada saat ditarik itu para jamaah, malaikat hafadzah nggak berani mendekat. Kenapa? Baunya busuk. Dikatakan dalam hadis, malaikat hafadzah menyingkir, menjauh sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Kenapa? Nitnul roh, bau basin roh yang metal ini. Lalu ditangkap oleh malaikat maut, dalam sekejap mata diserahkan kepada malaikat hafadzah, langsung dibungkus dengan kain kasar, kayak kain goni gitu para jamaah. Setelah itu dibawa naik. Kalau amal baik para jamaah, kalau amalnya baik, husnul khotimah, orangnya taat, beriman kepada Allah, jadi ahlul masjid, ahlul jamaah, senantiasa menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rohnya para jamaah, malaikat mautnya sopan, diberikan kepada malaikat hafadzah, dibungkus dengan kain terhormat, kain sutra yang sangat mahal. Lalu dibawa naik menuju ke hadapan Allah. Di setiap perjalanan menuju ke langit 7 para jamaah, setiap bertemu dengan para malaikat, malaikat memujinya. Malaikat bertanya, ini rohnya siapa? Rohnya fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Ini roh yang baik. Maka sampai para jamaah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang amal itu para jamaah, kalau masih ada cacatnya, terkadang amal itu kalau langit pertama, ngetuk langit pertama tidak bisa sampai. Kata langit pertama, siapa kamu? Aku adalah malaikat hafadzah. Bawa amalnya siapa? Oh, saya bawa amalnya si Badu bin Badu bin Badu. Oh, yang suka nyopet itu. Iya. Apa kata malaikat yang pertama? Saya tidak suka dengan roh ini. Pukulkan ke lehernya. Wah, ini para jamaah, dari tahapan bawah bisa naik. Kenapa? Karena masih ada kebaikan barangkali ya. Tapi level langit pertama, pintu level langit pertama dia ternyata nggak lolos. Dari bawah lolos, malaikat-malaikat yang berpapasan memuji. Begitu ngetuk pintu yang pertama tidak lolos para jamaah, nggak lulus ujian. Dalam bahasa kita apa? Nggak lulus apa namanya? Yang dipilih-pilih itu namanya apa para jamaah? Gak lulus seleksi. Ini bagus ini perkataan ini ya. Ada juga di antara amal manusia itu, dari bumi menuju ke pintu langit pertama sukses, sampai malaikat langit pertama ikut mengantarkannya. Begitu mengetuk langit pintu kedua para jamaah, langit pintu kedua ternyata gak lulus seleksi. Ini rohnya siapa? Ini rohnya Muhammad bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Oh iya, saya nggak suka dengan roh ini. Pukulkan ke lehernya. Kenapa? Karena masih ada sesuatu yang belum beres. Ada juga amal para jamaah, pintu pertama lolos seleksi, pintu kedua lolos seleksi, pintu ketiga lolos seleksi, sampai pintu ke-7 lolos. Sehingga malaikat 1 sampai 7 ikut menghantarkannya menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal itu, amal seorang tadi para jamaah, dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah murka. Kata Allah, wahai malaikat, kalian hanya aku tugaskan untuk menjaga luarnya, sedangkan aku yang mengetahui hatinya. Innahu lam yuridni, innama arada ghairi. Dia itu ibadahnya, segala amalnya gak menghendaki aku, tapi menghendaki selain aku. Masya Allah para jamaah, penilaian malaikat zahirnya bagus, hatinya, karena hati itu khusus milik Allah. Jadi Allah khusus yang memperhatikan hatinya, malaikat tidak tahu. Makanya kata Allah, dia itu tidak menghendaki aku, tapi menghendaki selain aku. Sholatnya Masya Allah, khusyu'an.
Tapi kenapa? Ada mertua datang. Masya Allah. Ini calon mertua datang. Atau karena supaya simpatisan, masyarakat simpatisan kepadanya sewaktu-waktu nyalon RT. Oke. Hah? Siapa yang tahu? Oh, orang sak kampung nggak ada yang tahu. Tahu-taunya Pak Fulan itu Masya Allah ya, khusyuk sekali, istiqomah sholatnya. Tahu-taunya ada udang di balik rempeyek, Masya Allah. Begitu pilkada, maju ternyata. Waduh, Masya Allah ya. Begitu ternyata nggak ada yang meleh, metal lagi. Karena nggak ikhlas. Betul nggak kira-kira? Ini para jamaah. Yang kita patut garis bawahi di sini para jamaah, sudah sampai di hadapan Allah, terkadang amal itu masih ditolak. Ini menunjukkan para jamaah bahwasanya dalam beribadah kepada Allah, dalam beramal soleh, hendaknya berhati-hati. Dalam berbicara, hendaknya dijaga lesan ini sebelum berbicara. Jangan ceplas-ceplos para jamaah. Jangan biasa ceplas-ceplos. Ceplas-ceplos itu nggak baik. Bisa jadi kita ditampar orang karena ceplas-ceplos. Bisa jadi dibunuh orang karena ceplas-ceplos. Bisa orang sak kampung geger gara-gara ceplas-ceplos. Makanya harus hati-hati. Kemudian para jamaah, ketika mayat itu metal, malaikat hafadzah segera mau membawa ke langit. Masih di perjalanan saja ketemu dengan para malaikat sudah bertanya, ini rohnya siapa? Ini rohnya Badu bin Badu bin Badu. Waduh, kata malaikat-malaikat ini, aku nggak suka dengan roh ini. Pukulkan ke lehernya. Belum sampai ke malaikat langit pertama aja sudah jatuh para jamaah. Roh yang najis. Begitu sampai di kuburan para jamaah, ketika dibawa ke kuburan, mayit itu ada kalanya kalau baik, Masya Allah para jamaah, 20 langkah kira-kira yang ngantar itu pulang, ada tamu tak diundang. Kalau baik, orangnya baik, ganteng laki, kalau perempuan cantik begitu, ada di kanannya. Sambil kita ucapin, mudah-mudahan kita yang ngucapin ya, amin, 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 amin. Kita ucapin, assalamualaikum, man anta? Siapa anda? Sepertinya anda ini orang baik-baik. Maka dia menjawab, waalaikumsalam. Aku adalah amal kamu selama hidup di dunia. Dan sekarang aku ditugaskan untuk menjaga kamu sampai hari kiamat nanti. Masya Allah para jamaah. Akhirnya setelah itu tidak lama malaikat karubiyun, malaikat yang menanya, yang baik datang. Sopan lagi para jamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa anda? Kami adalah Rasul Tuhan kamu. Apa anda diperintah? Iya. Kami diperintah untuk bertanya 3 perkara. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Masya Allah para jamaah. Karena selama hidupnya taat, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taat menjalankan perintah, istiqomah, setiap 5 waktu pasti masuk masjid. Ditambah lagi dengan aktif ikut pengajian-pengajian Quran dan Sunnah. Masya Allah para jamaah, gampang gitu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka dia pun menjawab dengan lancar kayak selancar para jamaah. Rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan yang mendidiknya dengan nikmatnya. Masya Allah para jamaah, lancar. Ditanya tentang siapa nabimu, lah karena di dunia selalu menegakkan sunnahnya, selalu komitmen terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menjadi ahli bid'ah, maka lancar jawabnya. Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam nabiyyi. Muhammad adalah nabiku. Lancar. Kenapa? Di dunia bersahabat dengan Nabi setiap saat. Bagaimana bersahabat dengan Nabi setiap saat? Hidupkan sunnahnya, tegakkan sunnahnya, jauhi dari kebid'ahan. Jangan beribadah kepada Allah kecuali yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan beribadah kepada Allah apa kata orang kampung, jangan. Apa kata pokoknya orang kampung begitu, ya begitu, jangan.
Beribadah kepada Allah itu mahal. Mahal para jamaah. Jangan apa kata orang, jangan nero buntean. Kembali kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dipahami oleh para salafus soleh. Siapa salafus soleh? Pertama para sahabat. Lihat surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Artinya, orang-orang yang terdahulu bagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surat ke-9, surat At-Taubah. Disinilah dalil tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka harus ngaca dulu dengan surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 100. Kalau luput, jangan ngomong dulu. Ternyata luput gitu loh. Jangan ngomong dulu jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Jamaah itu siapa? Para sahabat. Kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Jama'atu hum as-sahabatu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin alladzina saru 'alal haqqis sharih minal kitabi was sunnah. Al-Jamaah itu adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, gak nambah, gak ngurangi dari agama sahabat. Ada di masa sahabat diamalkan, gak ada, enggak, stop. Kenapa? Karena tidak ada di agama para sahabat. Dan yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya, yakni tidak nambah, tidak mengurangi dari agama para sahabat. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah sediakan buat mereka ini taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dzalikal fauzul azim. Yang demikian itulah kemenangan yang agung. Siapa yang mau jadi al-jamaah? Ngaca dulu kemana? Halo? At-Taubah ayat 100. Kalau sudah ngaca kepada At-Taubah ayat 100, dipelajari ayat ini, kemudian diikuti apa yang dimau oleh ayat ini, yaitu kembali kepada agamanya sahabat. Gak neko-neko. Ada di masa sahabat agama itu, amalan itu, kita amalkan. Tidak ada di masa sahabat, enggak. Kenapa? Kita ini mau nyembah Allah, jangan sembarangan para jamaah. Kita ini nyembah Allah, jangan sembarangan. Allah tidak menerima amalan ibadah yang sembarangan. Lawang sudah diturunkan Quran dan Sunnah, kok masih comot sana, comot situ.
alamat tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi para jamaah, karena dia senantiasa komitmen terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya ketika ditanya di alam kubur, siapa nabimu? Lancar jawabnya. Kemudian yang ketiga, wa madinuka, apa agamamu? Masya Allah para jamaah, karena orang itu dengan Islam benar-benar komitmen, benar-benar yakin dengan Islam dan komitmen lagi, termasuk berdakwah menuju jalan Islam dan berusaha untuk beramal Islam dan berusaha untuk mengangkat kemuliaan Islam dan terus berusaha bersama Islam. Hidupnya benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Maka karena itulah ya otomatis nanti di kuburan lancar menjawabnya. Ketika ditanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah agama Islam. Tapi para jamaah hati-hati. Ada orang ngaku Islam tapi munafik. Masya Allah para jamaah, ngaku Islam tapi munafik. Contohnya seperti apa? KTP-nya Muslim, wah kopiahnya Masya Allah para jamaah lincing. Kopiah itu lincing. Baju kokonya Masya Allah sarungan, tapi ternyata menista agama. Ya baru-baru ini para jamaah ada orang mengatakan jilbab itu budaya Arab katanya. Nanti dikubur tidak bisa menjawab agamaku Islam. Baru-baru ini pula ada dari ibu-ibu mengatakan jilbab itu nggak wajib bagi wanita katanya. Wah. Nggak ketemu dengan malaikat nanti. Padahal jilbab itu perintah Islam yang paling agung untuk para wanita. Ngaku Islam tapi Islamnya Islam kejawen. Lu apa ada Islam kejawen? Masya Allah para jamaah. Ada Islam kejawen mungkin nanti ada Islam Madura gitu ya. Ada Islam apa Betawi. Ada lagi sekarang Islam Nusantara. Katanya yang dari Arab itu abal-abal gitu. Wah, yakin kalau nggak bertobat para jamaah, kalau tidak bertobat nanti di alam kubur tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat, madinuka, apa agamamu? Kenapa? Di dunia saja sudah tidak komitmen. Di dunia saja sudah tidak seberapa suka, gak seberapa membela. Bagaimana mungkin nanti di kuburan bisa menjawab agamaku Islam? Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para jamaah, ketika manusia itu munafik, maka ketika malaikat bertanya siapa Tuhanmu, baru ditanya sudah bingung dia. Orang-orang ngomong begitu, aku juga ikut ngomong begitu. Maka kata malaikat, kamu nggak tahu? Langsung ditayar para jamaah. Ditayarnya itu apa sih? Arek Malang ini ditayar, lerek Surabaya apa? Dikaplok, dipentung karo amer para jamaah. Apa? Linggis. Dipentung dengan linggis oleh malaikat, hancur jadi debu. Terus jadi manusia lagi. Ditanya siapa nabimu? Karena dulu nggak setia dengan nabi yang di Mekah, akhirnya apa? Orang-orang ngomong begitu, aku juga ikut ngomong begitu. Lu kamu nggak tahu? Dipentung lagi oleh malaikat para jemaah, hancur jadi debu. Kemudian jadi orang lagi ditanya, madinuka, apa agamamu? Ya, karena selama di dunia Islamnya Islam model kejawen, model kampung, model apa kata orang. Diajak kembali kepada ayo mas, ayo pak bapak, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kamu itu arek kapan? Nah itu para jamaah. Waduh para jamaah. Ada juga yang pak, bapak ibu sekalian, mari kita kembali kepada qala Allahu, qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ente itu Wahabi katanya. Ya Allah kok diajak kembali kepada kebenaran kok nuduh begitu ya. Kalau sudah begitu pasti nanti nggak bisa jawab para jamaah. Apa agamamu?
orang-orang ngomong begitu, aku juga ikut ngomong begitu. Ditayar lagi oleh malaikat para jemaah. Belum lagi kalau orang kafir. Orang kafir itu bahasa kerennya apa sih para jemaah? Orang non muslim. Orang non muslim para jemaah ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa agamamu? Jawabnya gak bisa jawab para jemaah. Maka dipukuli oleh malaikat ini, hancur. Setelah itu malaikat pergi. Kemudian kalau mayitnya baik para jemaah, maka dijaga oleh amalnya sendiri dan melihat kenikmatan surga yang akan ditempati. Kemudian lebar kuburannya seluas mata memandang. Tapi kalau mayitnya metal tadi, semoga kita tidak para jamaah. Begitu dipukulin oleh malaikat, ditinggal oleh para malaikat, kemudian kuburannya sempit dan apa namanya istilahnya ini? Menjepitnya terus begitu. Bahkan di antara siksa kubur para jamaah, di antara siksa kubur yaitu ada terowongan menuju ke neraka jahanam. Terowongan, cempolong menuju ke neraka jahanam. Setiap saat gulapan api neraka jahanam itu menimpa dirinya, menimpa dirinya para jamaah. Itu di antara siksaannya. Ada lagi di antara siksaan Fir'aun dan para pengikutnya, yaitu diperlihatkan oleh Allah dengan api neraka jahanam pagi dan sore. Pagi dan sore. Itulah di antara urusan setelah mati para jamaah. Berat. Jangan dikira setelah hidup ini terus mati selama-lamanya. Untuk manusia tidak para jamaah. Kalau untuk sapi iya, untuk kambing iya, mati langsung jadi debu. Tapi manusia lain lagi. Masih ada masalah yang berkelanjutan. Dunia, kubur, setelah itu nanti akhirat. Nah di akhirat nanti masih berkelanjutan, apa ke surga atau ke neraka. Inilah perjalanan hidup para jamaah. Mari kita selamatkan diri kita masing-masing, dan keluarga kita, dan anak-anak cucu kita, supaya kita nanti bisa mengadakan rapat akbar, reuni akbar, rujaan bersama di surga bersama seluruh keluarga dan anak-anak cucu. Nah, siapa yang ingin? Semuanya ingin atau saya tok yang ingin? Ingin semua kan? Resepnya di mana? Lihat surat ke-51. Surah At-Tur ayat ke-21. Surah ke-51. (52) para jamaah. Surah ke-52, surah At-Tur ayat ke-21. Resep supaya kita nanti bisa masuk surga bersama seluruh keluarga dan bersama seluruh anak-anak cucu. Sehingga di keluarga bisa mengadakan rapat akbar, reuni akbar, apalagi tadi? Rujaan bersama akbar, apalagi? Masya Allah para jamaah. Surat berapa ayat berapa? Resepnya 52 surah At-Tur ayat 21. Mari kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Surat ke-52 surah At-Tur ayat 21. Silakan dibaca artinya. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan
dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Lihat firman Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan yang keimanannya diikuti oleh anak-anak cucunya. Kenapa? Karena kita mengajarkan kepada mereka. Anak kita ajari iman yang benar, lalu kita wasiatkan, ajarkan kepada anak-anak kalian, sehingga anak-anak cucu kita beriman yang benar seperti iman kita kepada Allah. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami pertemukan kepada mereka anak-anak cucu mereka. Wama alatnahum min amalihim min syai', dan tidak akan kami kurangi sedikit pun dari amal mereka. Kullum ri'in bima kasabarahin, tiap-tiap seseorang tergadai dengan apa yang mereka kerjakan. Ayat ini resep para jamaah, supaya kita nanti bisa bertemu dengan seluruh keluarga dan anak cucu, berkumpul di mana? Di surga. Maka mari persiapkan keluarga kita menjadi keluarga beriman. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang beriman. Anak-anak cucu kita pesankan kepada mereka, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah. Masya Allah para jamaah. Maka nanti akan dikumpulkan di surga. Dalam suatu riwayat para jamaah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, seseorang berkumpul bersama seluruh anak cucunya, keluarga besar dan anak-anak cucunya di bawah sebuah pohon yang rindang. Makan-makan rujaan di sana, gado-gado gratis, apalagi bakso gede no. Bakso granat gratis, ojo bakso setan loh. Ojo. Lalu makan sepuasnya, saya teruskan sedikit ya, ada peringatan ini sudah ya. Makan sepuasnya. Tiba-tiba kata Ibnu Katsir, tiba-tiba saja kepingin mandi di sungai susu. Nah, surga itu aneh-aneh memang. Ya, di sungai susu. Maka mereka tiba-tiba berada di sungai susu, Masya Allah, mandi sana, nyelulup, ngelami, jumpritan, bal-balan, macam-macam. Setelah tiba-tiba puas dari mandi di sungai tadi, tiba-tiba sungainya tidak ada, yang ada adalah keinginan demi keinginan. Itulah surga. Karena surga itu kata para ulama apa? Kata Rasulullah, mala ainun ra'at, tempat yang belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara biqalbi basyarin, dan belum pernah terbersit di hati seorang manusia pun. Itulah surga. Siapa yang ingin masuk surga bersama saya? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada berapa yang ingin masuk surga bersama saya? Semua? Amin, amin. Alhamdulillah. Tapi ingat judul kita apa? Jaga lesan. Ngomong sak ngomong, hati-hati. Betul? Lebih baik mulut kita para jamaah, yang kalimat yang keluar itu lebih baik baca Quran, zikir, tasbih, istighfar. Itu lebih baik. Gak ngomong kalau gak penting. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkul kalami malayakni. Di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan omong-omongan yang tidak ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya, nggak usah ikut-ikut ngomong sudah. Kenapa? Nggak ada gunanya, sia-sia. Maka gunakan mulut kita ini lisanul Quran, lisanul dzakir, lisan yang senantiasa qomat kamit berzikir, lisan yang senantiasa istighfar pada Allah. Insya Allah nanti di akhirat lisan kita akan dipanggil dengan sebuah panggilan lisanul dzakir, lisan yang senantiasa berzikir. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita nanti sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mengadakan pertemuan bersama di sana. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.